Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil qubul wal iqbal wal taysir wal sahala wal jamalah wal ri'ayah wal inayah wal himayah bijahi khairil bariyah wa biniyatil futuh wal bunuh wal rusukh salah jasad ruh wa tawbatan nasuh wa biniyatil ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki fi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'wata ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa biniyat ma nawaw rijal musyukhuna aslafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jami'ul hadirin wal hadirat, para ayahanda, para bunda, jamaah sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Rabi'ah Al-Adawiyah Pinang Seribu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Republik Indonesia, yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah, yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu fi'ulah. Pada malam hari ini kembali diberikan kesempatan untuk berkumpul di majelis ilmu guna untuk menuntut ilmu yang barokah dan yang bermanfaat. Semoga langkah kaki kita menuju majelis ilmu ini dicatat oleh Allah dan dibalas oleh Allah dengan catatan ibadah dan balasan pahala yang berlipat ganda. Serta semoga hajat pian seberataan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu hajat yang bersifat duniawi, yang macam-macam dunia dikabulkan oleh Allah, begitu juga hajat ukhrawi, semoga semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat kehadirannya antum pian seberataan di majelis yang mulia ini. Kemudian sholawat serta salam teratur tercurah ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga besar beliau dan para sahabat serta pengikutnya ila yaumil qiyamah. Kalau tidak salah, pembahasan kita mulai kembali pada malam hari ini dimulai dari faslun fi adabil imamah wal qudwah. Ini suatu pasal pada menyatakan adab-adab imam dan makmum. Jadi masih berkaitan dengan masalah sembahyang, masalah sholat, ya. Dan adab bagi imam dan makmum itu 25 perkara, ya. Jadi banyak sekali etika-etika, adab-adab, baik itu menjadi imam di dalam melaksanakan sembahyang ataupun menjadi makmum. Jadi masing-masing membawa adab, membawa etika untuk menuju kepada sembahyang yang sempurna. Karena adab ini khairun minal imtithal, bisa jadi nilainya lebih bernilai, lebih berharga, lebih agung daripada pelaksanaan sembahyang itu seorang. Dan apabila sembahyang diwarnai dengan adabnya, dengan etikanya, maka sembahyang itu jauh lebih elok, lebih cantik, lebih sempurna, lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka beradab yang terpenting itu manakala adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru dengan adab terhadap para makhluknya. Ya, kalau sudah dengan Allah kita beradab, insya Allah dengan segenap makhluknya akan beradab juga. Amunnya dengan Allah kada beradab dalam sembahyang terutamanya, maka bagaimana adab itu bisa direalkan dengan sesama makhluk? Sangatlah mustahil. Maka tolak ukur adab seseorang itu adalah adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka niscayalah apabila ada adab dengan Allah, bisa dipercaya dia menyatakan telah beradab dengan sesama manusia. Apabila dengan Allah saja wani, nangkaya apalagi dengan manusia, maka jauh lebih wani lagi. Allah aja dilawan istilahnya. Silakan yang sudah dapat kopi diminum kopinya. Sebelum kita minum kopi, Fatihah berdahulu. Fatihah kepada Abil Hasan Asyadzili dan Habib Ali bin Hasan Al-Attas, Habib Ali bin Hasan Al-Attas dan para syaribil qahwah, ulama-ulama nangka tujuh dengan kopi. Karena manfaat kopi ini insya Allah apabila diminum kadang kawa guring. Tapi kalau sudah habis kopinya mulai ngantuk. Dan yang terpenting dimana apabila ya muntung kita masih tercium bau kopi, tastaghfirulahul malaikat. Ketahuilah di situ malaikat berebut membacakan istighfar segan orang yang ya minum kopi atau yang masih tercium bau kopi di muntungnya. Pada gempangan. Ya. Al-Fatihah. Waladhdallin. Diniatkan untuk supaya kuat, ya, mengalahkan kuatnya minum jamu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Budi amin ya. Kuatnya sagan ibadah, Bud, bukan sagan mengolah anak. Ibu RT yang tawa. Nah itu kan perlu kekuatan juga, kekuatan zahir dan batin. Loh itu di belakang kenapa kayak itu di belakang tuh? Sini di muka sini. Wah ini hendak didoakan begini pulang. Nang pertama sini kayak sini apa hendak disambat kakanda kah? Anu belum tuh Habibin. Nang pertama sayogianya bagi imam itu bahwa meringankan akan sembahyangnya itu, yakni jangan dilambatkan akan perbuatan sembahyang itu. Ya, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ma shallaitu khalfa ahadin akhaffa salatan wala atamma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, Bunda. Sembahyang itu kadang usah lawas-lawas pian. Ya. Ini sembahyang 1 jam sampai makmumnya ngantukan. Jangan. Ya, di sini adabnya sembahyang apabila berimaman, ya, jangan si imam itu melambat-lambatkan bacaannya. Ini sudah baca surahnya panjang benar, maka dilambat-lambatkan pulang. Ini sholat maghrib saja baca surahnya apa coba? Baca surahnya sholat maghrib saja. Hal ataka. Hal ataka sudah begitu dilakukan pulang. Hal ataka. Walau benar Imam Dir. Katuju bedangdutan Bang Imam Dir. Sampai Al-Quran aja dijanjikan irama dangdut.
Ya, jangan panjang-panjang. Ya, iya bunda ya. Katujuh panjang kah, katujuh hendak. Loh, ini buat sholat, jangan sensitif. Ya. Jadi jangan panjang-panjang. Meskipun sanggup aja baca Yasin sekalipun sanggup. Ya, baca Waqiah gak sanggup ya. Aku masih kuat. Lintuhut belum. Ya. Tapi adabnya memang kada boleh terlalu panjang begitu. Jangan. Kena aja itu memberi duitnya kena. Kalau memberi duit pas lagi utang bilang. Iya. Jangan dilambat-lambat sembahyang. Ujar Sayyidina Anas, ma sallaitu khalfa ahadin akhaffa salatan wala atamma min Rasulillah SAW. Artinya tiada aku sembahyang di belakang seorang yang terlebih ringan sembahyang dan tiada lebih sempurna daripada Rasulullah SAW. Lebih sempurna, lebih ringan. Artinya sangat dan amat ideal sembahyang Rasulullah SAW. Jadi semua kalangan katuju sembahyangnya Rasulullah. Nang tuha katuju, nang anom tambahnya lagi. Ini kadang dikatujui sama yang anom saja, nang tuha kadang katuju. Sembahyangnya terlalu ekspres. Iya, kalau terlalu ekspres nih, 1 menit tungtung sembahyang budi. 1 menit tungtung sembahyang tuh kayak apa? Allahu Akbar. Bacaannya aja terkaku lagi, apa lagi dulu. Yang jelasnya cuma wala bolin. Ya, bukan amin lagi makmumnya, min. Kada pakai amin lagi, min. Masya Allah. Terlalu laju kada boleh. Kesian yang tua-tua kai-kai. Hanya Allah. Sudah ruku lagi. Aduh jarak kai ini. Waluh nih imamnya aja. Laju benar. Mentang-mentang masih anum. Kada memahami aku yang sudah kai ini ya. Kalau kainya kayak sidin masih kuat. Ini kayak ajaib ini. Aduh. Ini bukan kain dikaikan. Nah, dikaikan. Sebujurnya masih bujang. Bujang bahari. Oh ini sudah jadi om. Itu ujar Sayyidina Anas. Ya, tiada aku sembahyang di belakang seseorang yang lebih ringan, lebih sempurna daripada Rasulullah SAW. Jadi sembahyangnya Rasulullah itu dikatuju oleh semua para sahabat. Habib ujarnya Rasulullah itu kalau sembahyang lawas sujudnya itu kalau sorangan. Ini kan adabnya antara imam dengan makmum, sembahyangnya bermakmuman, berimaman. Kalau nya sorangan pian mau 12 jam rukunya saja nggak ada apa-apa. rukunya saja 12 jam, sujudnya 12 jam. Waduh langsung innalillahi itu. Kalau sorangan nggak ada apa-apa, memang dianjurkan. Kalau sorangan sembahyang itu sujudnya itu dilawaskan, pian banyak-banyak berdoa di situ, apalagi yang besi utang, agar supaya utangnya terbayar. Ya Allah, utangku ini banyak benar, tapi jangan berkuciak. Sampai berkuciak, ya Allah utangku nah dilunasikin, batal sembahyangnya. Jangan betang-betang boleh berdoa meminta kepada Allah apapun. Ya, di dalam sujud insya Allah dikabulkan. Jangan sampai dengan bahasa kita. Kalau bahasa Arab ada bapak, ya Allah atinil fulus, atinil fulus. Ya pakai bahasa Arab, tapi jangan diartikan. Ya Allah beri duit kami nah, beri duit nah. Sekabat 2 kabat barangnya. Iya, nanti malaikat datang nampar kita. Ya, kalau bahasa Arab jawabin pakai bahasa Arab.
Apakah Rasul Allah itu ketujuh? Kalau ada hambanya itu mulihin, artinya manja, itu manja. Manja. Kayak pian-pian ketujuh dimanja lah. Nah, beginian. Kecuali kau ini itu kalau manja-manjaan lagi dah sudah. Kau ini kata kau manja-manjaan. Masih kah biasa dimanja lawan kait? Kada. Kada. Oh, kaitnya kada aja. Kait cari lagi. Nah. Ini kait di mana? Ada. Kalau anda kena minggu kedua di sini ijab kabul. Dimanja bebinyan itu memang tabiatnya ketujuh dimanja. Bujur. Oh supan. Ya, ketujuh dimanja. Ini Allah ini ketujuh bang kalau kita meminta kepada Allah dengan manja dengan. Ya Allah, nih, ketujuh itu. Yang mulihin namanya. Inna Allah yuhibbu du'a'al mulihin. Allah ketujuh dengan doa yang manja dari hambanya. Ya Allah, kunna. Contoh kalau bini kita ini yang masih anom lah, sekelas ulun kan masih anom. Kalau bini itu manja-manja lawan kita, ayo nah. Sebujur kan udah memberi akhirnya, ayo sudah. Kalau manja tadi depan akhirnya, ayo sudah. Nah, jadi memang ketujuh. Nah Allah kan kayak gitu, jangan langsung. Artinya, ya Allah, minta ini. Dimanja dulu. Makanya ada apa namanya etikanya, dipuji dulu Allah itu. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Itu kan belum meminta, itu pujian-pujian kepada. Jadi Allah itu dirayu dulu, dipuji-puji dulu. Bahasa kita diambung-ambung dulu tuh nah. Sudah diambung. Padahal kita ini ada tujuan. Ada tujuan. Lakal hamdu syukra, lakal mannu fadla, wa anta rabbuna haqqa, wa nahnu abiduka riqa, wa anta lam tazal lidalika ahla, ya muyassir kulli asir, wa jabir kulli kasir. Ini kan ambungan semuanya itu. Hanyar kena intinya itu. Atinil hulus. Sudah ambung tuh. Nah, jadi kalau langsung nih logikanya nih ahli kita nih. Coba pian datang ke kai duit. Kalau ditambah, cuma kalau dari dulu, kai ini gagahnya. Kalau ini pulang kai ini, ya. Kan ujungnya kai, jadi kai, nah. Balik. Itu dengan Allah etikanya begitu, dipuji dulu Allah tuh. Hanya tujuannya apa, kita hendak apa, minta kepada Allah. Kemudian diakhiri dengan sholawat. Nah ini sholawat ini untuk menyempurnakan doa itu. Jadi kalaunya sembahyangnya sorangan, kada berjamaah, kada apa-apa, hendak lawas-lawas biar sujudnya selagi kuat, ya selagi kuat. Tapi kalau sudah maaf lagi, kalau sudah nenek ini banyak topang keluhannya. Kada kawa bebe, lawas-lawas bebe, kolesterol, asam urat, ya. Banyak benar. Tapi kalau biasanya kalau yang di kampung-kampung itu yang biasa begawai petani itu kuat-kuat kayak nenek ini, insya Allah nih kayaknya kuat, nggak ada kolesterol biasanya, nggak ada. Asam urat kada ada bebe, sudah turun ke bawah ke kaki. Aduh, luar biasa benar. Tidak apa-apa. Jadi kalaunya lawas-lawas, sorangan gak ada apa-apa. Tapi kalaunya berjamaah kada boleh. Kalau berjamaah yang singkat-singkat aja. Artinya yang sedang saja, ideal saja. Ya, standar. Jangan lawas benar, jangan juga laju benar, jangan. Standar. Jadi semua kalangan masuk.
Oh ya, yang tuha nyaman merasa nyaman dari di imam ini. Nang anum, wah aku setuju dengan si Dinto. Itu bagus jadinya. Tapi kalau jadi katujui sama yang anom aja, sama yang kai dimusuhi, bahaya. Siapa aja kai imamnya? Si Fulan balik lagi kalau jadi ke masjid. Kenapa? Aku kada mau sih. Waduh, dari namanya ada. Aduh, lawan yang anom dengan tujuh, lawan kai dimusuhi. Wah, repot ramenya maghrib aja. Soalnya yang meramaikan masjid itu subuh, maghrib, subuh, isya, itu kai itu. Kai itu siapa? Subuh coba di mana-mana masjid. Ya, di mana-mana masjid kalau subuh itu paling kai aja. Nah, yang anom ini pada kemana? Kada tahu lagi. Nih, soalnya anom-anomnya banyak itikaf di kafe. Itikaf di kafe sampai jam 2, setengah 3 hanya bolehkan. Kayak pas subuhnya kawas sembahyang. Nah itu kalau kai jam 8 sudah ini check out. Nah jam 8 check out. Nah apa? Hendak main HP kadang ngerti juga HP. Hendak main YouTube, hendak main TikTok kai. Gak ada kawan, kai main TikTok. Kai main TikTok bisa viral tuh. Nah, coba beliau sekali-sekali suruh main TikTok tuh. Kalau kalian datangi nanti dari reporter manakah? Wartawan. Ada mengerti aja kayak aku nak kayak itu. TikTok apa aja kada tahu aku. Aduh, HP aja yang 300 yang penting ada nyaringnya, ada bunyinya aja. Saya telepon ini ya, pan ini sehat, matikan lagi. Kada tahu lagi program ini, program itu kada tahu. Aduh, jam 8, jam 9 paling lawas jam 9 sudah uring. Yang anom ini kan, wah, jam 12 saja masih nongkrong, kafe tambah malam tambah rame. Mana isinya ada kai di kafe? Barangkali ada kai dah ya. Wah, asik minum kopi kai gaul. Aduh, itu yang pertama. Ya. Yang kedua perlu dipahami. Yang pertama lah sembahyang kalau berjamaah jangan terlalu lambat. Kalau dilambati hukumnya makruh bagi si imam. Jadi si imam itu kalau kada dikatujui sama si makmum, maka dia status imamnya itu makruh, boleh diganti. Ya, boleh diganti. Ini kenapa? Kada dikatujui sama komunitas kai. Kenapa gerak? Terlalu laju. Ya sudah kena dilambati. Terlalu lambat pulang. Kada dikatujui sama yang anom. Nah, jadi kayak apa itu supaya nang anom katuju, kai katuju juga sadang saja. Tuh, sadang aja. Kalau maghrib jangan baca waqiah. Takut imamnya. Jangan hafalan di sini gitu. Kan hafalannya habis sembahyang. Jangan hafalan. Masa ini maghrib waktunya singkat. Baca surahnya surah Kahfi. Wah, itu hafalan caranya. Jangan, takut. Ya, maaf imam, ganti surahnya. Ina saja. Ya, maghrib tuh yang handap aja. Ina kuliah sama kulhu. Ya itu aja. Qul a'udzu falaq, qul a'udzu nas. Yang ringan aja. Jangan kahfi. Allah, kesian orang kai bisa siup. Kelawasan berdiri siup nanti. Aduh. Yang kedua, bahwa jangan imam takbiratul ihram melainkan setelah selesai daripada iqamah dan selesai daripada meratakan shaf. Jadi sunnah si imam itu sebelum dia takbiratul ihram itu berbalik dulu kepada si makmum. Nah, berbalik.
Jangan si makmumnya dicelengi, jangan. Ini Wahabi itu kayak itu celenginya semua. Oh, ya. Jangan dicelengi. Ya, artinya apa? Melihat hati batisnya rata apa kada. Ya, katakan istau itu kalimat yang sopan. Istau, maaflah, mohon maaf bahasa kitanya tuh. Mohon maaflah ulunlah dengan pianna, rapatkan sapnya. Ya, kalau sau itu ibaratnya rapatkan tuh. Nah, itu ada beretika. Stau. Mohon maaflah, itu belum rapat, itu belum lurus, diluruskan. Tuh nang ujung tuh nah, diluruskan. Nah itu sampai sudah terlihat lurus, hanya dirinya menghadap kiblat. Begitu sunnah itu. Menghadap si makmum itu sunnah. Berarti maknanya ini imam peduli dengan makmum. Imam ini peduli dengan makmum, perhatian dengan makmum. Kalau sampai si makmum itu lurus, rata, ujar Rasulullah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna sufufah. Allah dan malaikatnya telah bersolawat dan beristighfar sagan orang yang sapnya lurus ketika sembahyang. Oh, dirahmati oleh Allah, mendapatkan istighfarnya malaikat. Sehabis sembahyang kada lagi berisi dosanya sudah diampuni oleh Allah. Yang memintakan ampunan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sagan siapa? Sagan orang yang di belakang imam yang lurus sapnya. Jangan ada renggang-renggang. Ya kayak ini, kakinya tuh kayak ini, jangan. Ya, antara telapak kaki dua ini kanan kiri jangan lebih daripada 1 jengkal. Ini sagan lalakian. Kalau sagan bebinian bib 1 meter, wah bahaya itu. Bukan begitu, kalau bebinian justru harus lebih rapat lagi. Ya, harus lebih rapat lagi bebinian. Nah, bebinian kayak dihadapkan, kakinya itu jangan kayak ini, jangan. Jadi kayak Pak dihadapkan ke kiblat, lurus. Nah, begitu kawa rapat. Kalau kayak ini kada kawa rapat. Nah, harus minum obat rapat dulu biar begini. Rapatkan. La ilaha illallah. Karena emang begitu etikanya begitu. Kalau sagan bebinian itu harus rapat. Nah, kalau sagan lelakian harus ranggang. Ya, kalau bebinian ya itu mau ba'du ala ba'd. Kalau ruku pun nak ini nah. Tajarungkup. Nah, lain deh kalau lelakian. Oh, lelakian kan. Gitu. Harus dibuka lelakian. Menunjukkan laki-laki. Bebinian kayak itu harus rapat. Nah, yang rapat-rapat itu yang dikatujui sama Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Jangan ranggang-ranggang. Soalnya kalau sampai ranggang itu nanti ada setan masuk ke situ ke celah-celahnya. Kena diganggu pulang oleh setan. Nah, disetel memorinya. Kena keingatan pulang si nenek bahari ke kafe. Si Nini berjalanan ke tepian, si Nini makan jagung, si Nini makan kopi. Peringatan kena tuh, akhirnya menghayal sembahyangnya. Nini, astagfirullahaladzim, tungkah sembahyangnya. Sudah doa Nini. Ini kada tahu lagi sembahyangnya di mana. Menghayal itu dari setan sama setan itu disetel. Kenapa? Diakibatkan ranggangnya tadi itu sapnya. Ya, makanya yasiluna sufuf, menyambungkan, meratakan sapnya. Nah, antara ini bahu nih, pundak satu dengan pundak yang lainnya itu rata begitu. Ya. Coba lihat kayak di Makkah itu kan sembahyang. Kecuali yang bisa meranggangkannya itu bukan polisi, virus corona.
Sampai polisi aja kalah. Iya, kalah polisi. Biasanya ada celah sedikit aja. Hai, isi hai. Dulu diisinya. Tapi ujar corona, ranggang. Polisi umpat ranggang juga. Kada kawa melawan polisinya. Hebat benar corona ini. 2 tahun kita diolah ini sembahyang ranggang. Aduh, makanya lihat, karena banyaknya setannya di situ, akhirnya orang kada pati katuju sembahyang di masjid. Nih, yang sembahyang di masjid itu yang tadi itu yang imannya kuat-kuat tuh Pak. Sedikit benar. Kebanyakan di mana Bib kada tahu. Bisa jadi udah kada sembahyangan lagi dah sudah. Kuliran dah sudah, saking lawasnya kan. Kuliran sudah. Nah, sama setan diganggu. Makanya dalam sembahyang itu sebenarnya kada boleh ranggang-ranggang. Jangan kalah sama virus. Karena orang yang sembahyang itu bahwa fi zimmatillahi, di dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Wa man shallal maghrib fi jama'atin fa huwa fi zimmatillahi hatta yusbiha. Ujar Rasulullah, siapa yang sembahyang maghrib dengan secara berjamaah maka dia di bawah jaminannya Allah, tanggungannya Allah mulai dari maghrib itu sampai dengan subuh. Istilah kena terjangkit corona orang lagi sembahyang itu berada. Apalagi di Madinah. Madinah itu dulu kotanya penyakit sampai orang takutan hendak ke kota Madinah itu. Sebelum jadi kota Madinah ngarannya Yathrib. Iya, kota yang dimana tidak sedikit di situ jenis-jenis kurma. Ya, sampai ada waktu masa itu belum Rasulullah hijrah 250 jenis kurma. Tapi orang kada katuju ke Madinah. Kenapa? Karena banyak penyakit di situ. Begitu Rasulullah hijrah ke sana, Rasulullah berdoa, Allahumma nkul ya waba'aha ila Juffah. Ya Allah, pindahkan wabaknya yang ada di Madinah ini atau di Yathrib ini kemana? Ke Juffah, jauh di luar kota Yathrib. Ya, sehingga di ngarani habis Yathrib itu menjadi Thayyibah, daerah yang bagus. Setelah Rasulullah bermukim di sana diganti lagi karena banyak orang yang beriman kepada Rasulullah, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, menjadi pengikut Rasulullah, sahabat Rasulullah, itu jadi kaum Al-Ansar. Maka ya Rasulullah menyatakan fa inna turabaha syifa. Ya Allah, jadikan buminya ini, tanahnya di kota Madinah ini syifa, obat. Tanahnya saja obat, udaranya obat, makanannya obat, penyakitnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lagi penyakit. Ya, kalau yang masih pakai masker saja di kota Madinah terlalu banyak. Karena sudah dipindahkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala ke Juffah sana. Jauh. Ya, tidak ada penghuninya di sana. Dipindahkan ke sana wabahnya. Madinah tidak ada lagi. Iya, luar biasa. Hebatnya corona ini. Ya, sampai bukan hanya sembahyang yang beranggang-ranggang itu. Ya, laki bini aja dimintanya suruh beranggang juga. Mohon maaf lah aja. Demi supaya kita tidak terkena dan terjangkit COVID-19, mulai malam ini lakian binian, laki bini kada boleh lagi satu tempat tidur. Nah, harus sorangan-sorangan. Tapi apa kenyataannya di hospital, di rumah sakit itu banyak binian yang terjangkit, ya, positif hamil. Padahal undang-undangnya suruh ranggang, tahu-tahunya positif hamil, sampai antri orang ada periksa. Aduh, kan positif corona, positif hamil. La ilaha illallah. Kalau sudah selesai si imam tadi itu istau sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, diyakinkan rata, sudah nyaman, aduh enak sudah posisinya, hanyar ke kiblat menghadap, hanyar di situ takbiratul ihram. Itu adabnya, etikanya si imam itu harus peduli dengan
dengan makmumnya, dengan pengikutnya. Jangan inya tulak sorang, nggak peduli lagi dengan si makmumnya. Makmum sudah tungtung kah persiapannya ke balung, terserah ikam aja. Jangan, harus dipastikan dulu sudah siap kebubuhannya takbiratul ihram, sudah imam, sudah rata kah, sudah imam, sudah ada yang mengisi yang kosong-kosong, sudah imam kedang kosong lagi, kedang ranggang lagi imam. Kami sudah rapat sebelah tangannya ya imam. Oh, jadi imam bagus sih kamu rapat, yang rapat-rapat memang harus ketujuh. Anyar takbiratul ihram. Allahu akbar. Murna. Ketiga, itu tadi kedua ya. Adab yang ketiga, bahwa menyaringkan imam itu akan suaranya pada ketika takbir supaya didengar oleh makmum. Jangan imam itu ya begini. Jadi si makmum kok bilai takbiratul ihramnya si imam itu. Tahu-taunya sudah ruku. Allahu akbar. Bungol jadi imam nih. Kami menghadami takbiratul ihramnya si imam, tiba-tiba langsung ruku. La haula wala quwata. Bila takbiratul ihramnya ini apa namanya, mau olah jong. Jong. Ya Allah, padahal kenapa? Si imam, si makmum itu menghadangi takbiratul ihramnya si imam supaya dia mendapatkan kesempurnaan berjamaah. Karena sempurnanya berjamaah itu dihitung dari takbiratul ihram. Begitu si imam takbiratul ihram, Allahu akbar, langsung si makmum Allahu akbar. Itu sempurna takbiratul ihramnya, sempurna menjadi makmumnya. Ya. Ini yang dihiga aja tahu, yang di belakang kada tahu. Nah, beb kan speaker beb ini nah mikrofon. Ada sepalih daerah itu nang kada katuju dengan mikrofon, kada katuju mikrofon gue. Ada dospek, ada aspek. Istilahnya itu. Kalau aspek itu anti speaker, kada mau dengan yang begini-begini tuh. Bid'ah ya, nah, duntalnya. Jadi sembahyangnya itu ya kada bemik-mikan lagi. Ada itu gue. Di beberapa daerah itu ada satu kampung tuh, satu daerah itu tidak ada televisi di situ, tidak ada listrik, tidak ada ini nih mikrofon, kada ada speaker tuh, kada ada radio, kada ada koran, kada ada, sampai corona gini kada mau masuk ke situ. Aman. Kada tahu di berita corona apa bah, corona itu apa aja, kada tahu kami. Kenapa? Enggak ada berita, TV kada ada, radio kada ada. Nah, HP kada ada. Jadi ngiu-ngiu tuh pakai hati aja. Iya, tetap. Aduh, ada di satu daerah namanya aspek, anti speaker, anti radio, anti speaker, anti mikrofon, apa semuanya. Nah itu luar biasa itu. Ada lagi dospek, dospeknya kayak bubuhan kita nih, etam nih dospeknya doyan speaker. Katuju dengan mikrofon, katuju televisi, katuju ini, katuju itu, macam-macam. Nah kalau pas kada ada speaker, orangnya banyak, pas imamnya Allahu Akbar, kira-kira kedengaran kah sama si makmum yang di belakang tuh? Kada terdengar. Dia si makmum sudah kayak itu imamnya takbiratul ihram. Kada tahu aja. Kada tahu dia udah sujud. Allah. Aduh. Ya, kalaunya begitu, maka etikanya, adabnya harus dikeraskan suaranya. Berarti kai kada usah dipakai lagi jadi imam. Kai suaranya. Yang keras suaranya. Ya, sadudi. Allah Akbar. Begitu. Aduh, aslinya begitu sembahyang itu. Jangan. Artinya Allahu Akbar.
Jadi sembahyang itu butuh menghadap semangat. Azan kayak Bilal tuh azannya tidak ada. Nggak ada Bilal adanya gitu. Itu Bilal kok adan gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi orang tuh semangat tuh sudah. Jadi sehabis aja tuh jihad, langsung jihad. Wani seberatannya itu. Begitu. Komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi salat. Jadi tergantung yang bawanya. Kalau yang bawanya lembek, ya lembek juga. Kalau yang bawanya karas, kajung, ya kajung juga. Kajung tuh karas kan lah? Nah itu karas. Wah ini yang bawanya kajung juga. Yang bawanya lembek, ya lembek juga. Jadi tergantung yang bawah. Nah itu sensitif. Orang ini kajung, ini karas ini. Ya kalau kayak. Tangi ujung ya. Ya begitu. Jadi suaranya harus bisa didengar sama si makmum. Harus tahu diri si imam ini. Ini kalau ada mikrofon nih, mungkin pas waktu-waktu pajah lampu, kan bisa jadi ya. Nah, anu Pak Imam, pajah lampu sudah. Ayo sudah. Allahu Akbar. Jadi kedengaran sampai belakang. Pajah imam lampu. Oh ya kah? Allahu Akbar. Malah pajah juga suaranya si imam. Sama-sama daripada pajahnya. Waduh, kacau ini. Pecat jadi imam itu. Ganti yang lain. Imam tuh namanya imam. Wah, berarti kan nama juga imam. Dia memimpin semua jamaahnya, kaumnya, masyarakatnya. Dia harus mampu memberikan yang terbaik, termasuk suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Itu tegas. Allahu Akbar. Ini juga besok subuh lah. Ada semangat sembahyangnya, ngantuk. Udah batuk-batuk lagi. Aduh, jadi kakak-kakak boleh, boleh. Ini nomor 3 ya, nomor 4, nomor 5 sampai seterusnya kita sambung nanti di pertemuan yang akan datang. Kada usah lawas-lawas dan banyak-banyak, sedikit-sedikit tapi barokah insya Allah. Mudah-mudahan kita seberataan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.